Kembali lagi ke channel saya. Ini ada update terbaru mengenai bagaimana cara memilih formasi yang saingannya dikit. Nah, itu gimana sih tips-triksnya? Soalnya kemarin kan saya sudah bilang bahwa yang terbanyak lah yang kalian pilih, tapi karena ada fitur dari SSC NBKN yang menampilkan jumlah pelamar dari setiap formasi, maka saya akan coba untuk mengakses ya SSC NBKN ini. Nah, coba SSC NBKN ini kan nggak tahu. Nah, ini ya, klik ini, klik SSC NBKN. Untungnya cepetnya. Nah, pada tampilan ini kita langsung klik pencarian lowongan. Nah, pada pencarian lowongan ini kita cek, misalnya ini contoh aja ya, kita cek karena kalian kan sudah memetakan ini mau ambil yang mana-mana kemungkinan terbesar untuk bisa diambil. Contohnya ya, misalnya teknik sipil, terus ambilnya di Kementerian PU, Kementerian Pekerjaan Umum. Kita cari bahkan semua, kita tampilkan yang umum, atau kan di sini kan umum yang paling banyak kan. Nah, kita cari. Karena keluar kan. Jadi formasi yang ada di kementerian, intinya kalian petakan dulu kan kementerian apa yang ingin kalian masuki dengan jurusan yang sesuai ya kan. Setelah kalian petakan, misalnya contoh seperti ini ya, kayak teknik sipil, di sini itu jumlah formasinya 113, yang mendaftar itu ini baru 2, baru 1. Jadi tips dari saya, memang agak riskan sih, tapi carilah, apply-lah formasi tersebut itu di hari-hari terakhir, jangan terakhir ya, 2 hari terakhir, karena memang SSCN BKN ini sulit untuk diakses. Takutnya nanti kalau paling akhir itu malah kita nggak bisa apply mana yang kita inginkan, karena kita harus pantau juga mengenai jumlah pelamar. Nah, yang kita inginkan ini, misalnya ini kan sama, misalnya kayak teknik jalan, jembatan, dan teknik pengairan, itu 113 dengan 113, mana yang kita harus masuk. Ini tergantung dengan jumlah pelamarnya. Kalau pelamarnya, jadi probabilitas saja, mana sih peluang tertinggi, misalnya 113 ini yang daftar nanti 100.000, sedangkan ini 50.000, ya otomatis kita pilih yang 50.000 dong, soalnya saingannya lebih sedikit. Nah, seperti itu. Karena ini kan satu kementerian, jadi kan tahapan keduanya pasti sama kan, jadi gampang kita pilih. Kalau beda kementerian nanti ditimbang-timbang lagi mau ambil yang mana sih sebenarnya gitu. Terus ini juga, ini kan ada, nah S1 kita juga lihat ini teknik pengairan. Hati-hati, dan kita harus melihat secara jeli bahwa yang dicari itu apa. Ini kan ada biasanya D1 atau D4, berarti S1 sama D4 ini disamakan di Kementerian PU, jadi D4 sudah diakui. Jadi untuk teman-teman D4 boleh apply di sini dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi juga kan. Untuk yang D4 lainnya harus hati-hati melihat informasi, karena memang ada sebagian kementerian itu tidak menyamakan antara S1 dengan D4. Oke, jadi itu update terbaru mengenai bagaimana memilih formasi yang tepat. Jadi kalian harus bisa menunggu dengan sabar mana jumlah pelamar yang paling sedikit, probabilitasnya itu. Misalnya kalau 55 ternyata yang daftar cuma 10, ya masuklah yang 55 ini. Jangan yang 113 tapi yang daftar ternyata
500.000, ya kan lebih ke sini aja. Jadi peluang untuk menjadi PNS itu lebih terbuka yang 55. Kalau jumlah pemainnya 10, berarti kalian hanya perlu lolos tes TKD aja kalau pelamarnya itu kurang dari kuota yang disediakan. Jadi ini adalah strategi harus tepat kalian mengambil formasi dengan jumlah pelamar yang sedikit. Tapi yaitu jangan sampai akhir, takutnya nanti servernya down, kalian tidak dapat play. Ya, sekian dari saya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa like, share, and comment. Apa kalian pingin bertanya mengenai apa, atau tipe video apa, bisa komen di bawah ini. Oke, good luck.